Halo semuanya, jumpa dengan gue Chandra di Rapin Tech. Di tangan gue ini udah ada iQOO Z10R. Ini merupakan salah satu seri barunya dari iQOO yang masuk ke Indonesia. Sebelumnya gue agak sedikit rancu nih sama penamaannya ini karena ada huruf R-nya, yang artinya gue sendiri masih belum tahu nih teman-teman, apakah artinya adalah racing. Tapi yang jelas sepertinya ini adalah seri spiritual suksesornya dari iQOO Z9X teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari segi spesifikasinya yang dikasih sama smartphone ini merupakan smartphone yang punya ciri khas gaming karena di bagian SoC-nya ada embel-embel nama turbo, dan sudah pasti smartphone ini cocok nih untuk para gamers yang lagi cari smartphone gaming di harga 3 jutaan pas. Gue gak bohong soal harga, karena harga HP ini beneran 3 jutaan pas, bukan 3 jutaan 999. Jadi kita akan intip smartphone ini serta udah kita benchmark juga, alias udah kita siksa nih smartphone-nya, dan nantinya gue bakalan jabarin satu persatu saat pembahasan performance nantinya. Tapi kurang afdol kalau misalnya kita skip bagian yang satu ini, bagian yang bisa dibilang paling krusial nih teman-teman, yaitu dari segi desain. Untuk masalah desain gue mungkin gak bahas terlalu dalam nih teman-teman, karena kita nggak asing nih soal looks dari smartphone ini. Ya, desain smartphone itu mirip kayak smartphone yang baru aja launching kemarin teman-teman. Yang membedakan di sini hanyalah varian warnanya aja. Kalau di iQOO Z10R ini punya dua varian warna klasik, seperti warna gold dan juga warna black. Tapi kalau boleh jujur, desain kayak gini justru malah lebih bagus teman-teman. Kelihatan timeless dan juga nggak ngebosenin. Kalau dipakai jangka panjang sekaligus, ini sih kelihatan simple dan minimalis teman-teman. Walaupun kesan gamingnya itu nggak begitu berasa banget, tapi ini cocok banget buat kalian yang suka HP gaming tapi tampilannya tetap kalem. Ya udah pasti auto check out sih kalau kata gua. Terkait bobot, smartphone ini ternyata cukup ringan untuk seukuran Android dengan kapasitas baterai yang besar teman-teman. Ketipisannya juga dikategorikan cukup tipis teman-teman, karena cuma di angka 7,59 mm aja. Bahkan Android lain bisa lebih tebal, padahal kapasitas baterainya lebih rendah dari smartphone ini. Terkait port yang absen seperti biasa nih, seperti lubang jack 3,5 mm. Terus untuk slot SIM cardnya nggak bisa pakai SD card teman-teman. Dan untuk speakernya smartphone ini udah ada dua teman-teman, yang pastinya stereo atas bawah. Kualitasnya juga udah mantap nih teman-teman. Cuman gimmicknya di sini bisa di-push sampai 400% untuk volumenya. Dan yang paling menariknya, posisi speaker ini ada di bagian atas. Jadi kalau misalnya gaming itu nggak ngeganggu banget. Di bagian layar, smartphone itu punya ukuran yang reliable banget buat dipakai harian kayak gaming ataupun buat casual skenario. Untuk ukurannya sendiri di angka 6,77 inch dengan menggunakan panel AMOLED pastinya. Refresh rate-nya juga udah 120 Hz. Spek kayak gini sebenarnya itu standar aja teman-teman di industri saat ini. Dan menurut gua ini jadi standar benchmark buat smartphone kelasan entry level saat ini. Yang penting smartphone ini sangatlah PW buat dipakai harian. Kayak misalnya nonton film, itu jadi salah satu benchmark standar kita juga. Karena layarnya sendiri punya kualitas warna yang udah sangat bagus, soalnya pakai panel AMOLED. Dia didukung juga dengan HDR10+. Jadi gambarnya bakal lebih hidup. Scrolling juga pastinya udah aso ya teman-teman. Walaupun memang refresh rate-nya belum 144 Hz, tapi di sini 120 Hz sih udah smooth mampus. Dan di sektor gaming jadi salah satu acuan karena smartphone ini punya dimensi yang sangat pas, sehingga akselerasi tangan pas waktu main game itu nggak ada masalah sama sekali guys. iQOO Z10R ini juga punya fitur responsivitas di gaming space-nya mereka yang meningkatkan responsivitas layar saat bermain game pastinya. Buat player FF yang membutuhkan kelincahan tangan, pakai smartphone ini auto boya. Nah, ngomong-ngomong soal gaming, saatnya kita bahas benchmark di smartphone ini. Buat jeroannya sih asli mantap parah karena dia pakai SoC Dimensity 7360 Turbo dengan pabrikasi kelasan flagship yaitu 4 nanometer. RAM-nya sendiri pakai LPDDR4X yang jauh lebih cepat pastinya, itu klaim dari mereka. UFS-nya sendiri udah pakai 3.1 teman-teman, sehingga jadi lebih cepat 80-160% dari yang versi sebelumnya yaitu 2.2. Antutunya sendiri smartphone ini dapat di angka 800 ribuan teman-teman, dan ini kita running selama 5 kali berturut-turut masih aman parah. Geekbench 6 pun juga demikian nih, kita running selama 5 kali berturut-turut, single core-nya juga stabil nih, dapat di angka 900-an, multicore dapat di angka 2580-an. Lalu di Trinior benchmark untuk extreme score-nya sendiri standar aja seperti smartphone entry level pada umumnya teman-teman, yang dimana dapat di angka 3100-an. Dan yang paling dahsyat saat kita tes di stress testnya ini, yang dimana smartphone itu mendapatkan stability sampai 99,3% dengan temperatur yang masih adem aja di angka 35-37 derajat Celcius teman-teman. FPS-nya juga standar aja nih seperti entry level smartphone pada umumnya. Di CPU throttling kita tes juga, dan hasilnya untuk masalah grafik di sini warna hijau bos, nggak ada warna merah sama sekali. Temperaturnya juga masih tergolong adem di angka 42-45 derajat Celcius itu selama 60 menit kita tes. Jadi udah skenario paling mentok nih. Gua akuin pengujian benchmark di smartphone ini lolos tanpa ada kendala sama sekali. Begitu juga dari hasil yang udah kita dapat, jadi mana smartphone ini bisa memuaskan gua pribadi. Dari segi benchmark aja udah kita bisa lihat kalau smartphone
smartphone ini capable banget. Gimana kalau misalnya buat dipakai harian, tapi kalau buat gaming pun juga harusnya capable juga. Buat main game Mobile Legends settingannya kita coba ratakan nih teman-teman dari smartphone ini, dan hasil kita mendapatkan FPS di angka 90, dan ini pun juga stabil selama 30 menit kita bermain tanpa ada kendala sama sekali. Tapi udah, buat main game Mobile Legends libas aja di smartphone ini men. Lalu PUBG Mobile settingannya adalah full smooth extreme teman-teman, dan untuk FPS-nya stabil di angka 60 tanpa ada kendala sama sekali. Temperaturnya juga masih adem di angka 36 sampai 38 derajat Celcius. Lalu game FFX kita setting rata kanan teman-teman. Di sini mendapatkan FPS yang stabil di angka 60, walaupun memang ada sedikit drop tipis-tipis nih. Paling di angka 44 sampai 55 FPS aja. Tapi ini masih relatif playable banget buat main game FFX ini. Temperaturnya juga masih adem, paling mentok di angka 40 derajat Celcius. Tapi untuk dropnya FPS saat main game FF itu tuh benar-benar minim banget teman-teman. 44 itu paling pas lagi loading game aja. Sekarang kita harus coba aja game Genshin Impact. Di sini settingannya adalah highest 60 FPS, dan untuk FPS-nya dapat di angka 45 sampai 55 FPS. Menurut gue ini masih cukup playable, dan kalau misalnya kalian ngejar FPS banget, turunin aja grafiknya ke settingan yang lebih rendah, misalkan low ataupun normal teman-teman, buat mendapatkan FPS yang lebih baik. Temperaturnya juga masih adem kok di angka 44 sampai 45 derajat Celcius. Kalau kita tarik kesimpulan terkait performance smartphone ini bisa dikatakan sangatlah playable. Dari segi benchmark penilaiannya juga udah sangat positif, begitu juga dengan gamingnya yang dimana rata-rata mendapatkan hasil yang sangat playable, terutama di berbagai settingan teman-teman. Skenario casual use, smartphone ini jelas sangatlah playable. Buat multitasking sih nggak ada kendala sama sekali, apalagi udah pakai dukungan LPDDR4X dan juga UFS 3.1. Saat ngeload aplikasi berasa satset banget tanpa ada kendala. Kekurangannya cuma satu, yaitu belum menggunakan Origin OS. Tapi seharusnya ini sudah ongoing teman-teman dari iQOO Z10R ini, yang dimana ini smartphone bakal mendapatkan Origin OS. Bukan berarti Phantos OS itu jelek ya teman-teman. Ini OS yang bagus kok, stabil juga dan enak buat dipakai harian. Cuman kalau misalnya customisasi cukup terbatas OS yang satu ini. Jadi kalau ada pilihan si Origin, ya gue pilih Origin OS. Nah, soal baterai persentasenya selama kita main game 30 menit per gamenya teman-teman, di sini pengurangannya itu sangat tipis-tipis banget. Hal ini didukung penuh dengan kapasitas baterai yang memang dikatakan sangatlah besar, di angka 6500 mAh. Chargingnya juga nggak main, 90 watt flash charge teman-teman. Kalian mau tahu seirit apa smartphone ini? Kita udah tes juga melalui beberapa benchmark ini. Dari mulai benchmark nonton video playback 24 jam tanpa henti nih di aplikasi YouTube. Brightness-nya kita atur ke 50% menggunakan Wi-Fi only, Bluetooth on, GPS pun juga on nih teman-teman. Di sini kita mulai dari 100% sampai 5%, dan hasilnya baterainya ini bisa bertahan 18 jam 25 menit. Baterai stress test Antutu di sini kita tes juga nih teman-teman. Di sini baterai dikuras dari 100% sampai 5%, dan hasilnya memakan waktu 7,5 jam teman-teman, alias 455 menit. Ini tuh penggunaan dalam ekstrim ya teman-teman. Jadi kalau misalnya penggunaan ekstrim bener-bener overload, ini smartphone bisa bertahan 455 menit. Terus juga untuk PC Mark benchmark baterai stress test teman-teman. Baterai smartphone itu bener-bener kita kuras dari 100% sampai 5%, dan smartphone itu bisa bertahan sampai 25 jam 48 menit. Jadi ini smartphone baterainya benar-benar super badak menurut gua. Pengisian baterainya juga nggak terlalu lama, dari 1% sampai 100% itu memakan waktu sekitaran 59 menit aja. Tapi yang lebih keren, smartphone itu juga udah ada fitur bypass charging, yang artinya kalau misalnya kalian main game di HP ini sambil ngecas itu tetap aman, karena dayanya itu langsung masuk ke mesin, nggak lewat baterai lagi. Buat urusan foto-foto, iQOO Z10R ini juga nggak main-main, karena kamera utamanya punya resolusi yang besar yaitu 50 megapiksel. Sensornya sendiri pakai Sony IMX882, dan ada kamera ultrawide juga pastinya yang resolusinya 8 megapiksel. Buat hasil fotonya sendiri sih bisa gue bilang udah sangatlah bagus dalam berbagai kondisi, terutama dari segi detail nih, karena punya resolusi yang lebih tinggi, jadi hasil fotonya sih udah sangatlah bagus. Dan dari segi warnanya sendiri, ini salah satu keunggulan kita menggunakan smartphone iQOO, yang dimana warnanya itu colorful banget teman-teman, sehingga warnanya berasa pop up dan lebih fresh gitu daripada Android kebanyakan di kelas harga yang sama. Yang pasti pas dilihat itu lebih nyaman. Ini tuh gue yakin ada campur tangannya dari Vivo, jadi hasilnya bakal sebagus ini. AI Aura Light-nya juga hadir nih di smartphone ini, yang ngebuat foto malam jadi lebih soft, terutama pas waktu kita pakai cahayanya ini teman-teman. Oke, ini adalah hasil perekaman dari iQOO Z10R di resolusi 4K 30. Yes, HP ini udah bisa rekam hingga resolusi 4K 30 fps, yang dimana ini udah cukup bagus banget untuk kamera depannya. Dan kameranya ini bisa langsung switch ke kamera belakang. Dah, ini dia. Ini langsung switch ke kamera belakang dengan resolusi yang sama, 4K 30 fps. Kalau misalnya kita lihat, ini dynamic range-nya cukup baik,
Kalian bisa lihat nih guratan awannya masih kelihatan, terus juga fokusnya cukup cepat ya. Stabil juga. Detailnya dapet. Pokoknya untuk hasil kamera depan dan kamera belakangnya ini udah cukup baik. Warnanya dapet, terus juga kontrasnya nggak terlalu banyak. Jadi untuk hasil perekaman dan juga kamera dari iQOO Z10R ini udah cukup baik. Menurut kalian gimana untuk kualitas videonya? Audionya juga kayak gimana? Langsung tulis di kolom komentar di bawah. Di sektor AI, ada AI yang paling favorit di smartphone ini, yaitu AI Eraser 3.0 untuk menghapus objek yang mengganggu sekarang lebih optimal. Hasil fotonya jadi lebih clean pastinya. Di sektor produktivitas, AI-nya juga lengkap banget nih, dan mungkin gak bisa gue sebutin satu persatu karena memang begitu banyak. Kesimpulannya, iQOO Z10R ini hadir jadi monster baru di harga 3 jutaan. Kalau menurut gue, walaupun posisi HP ini cukup misterius nih dengan penamaan yang ada R-nya ini, yang masih jadi misteri sampai sekarang. Tapi spesifikasi yang dibawa kayaknya bikin lawan itu mikir dua kali teman-teman. Ditambah setelah kita tes, smartphone ini menawarkan kesan yang sangat positif. Nah, buat harganya sendiri, iQOO Z10R ini hadir dengan beberapa varian nih, dari 8/128GB, 8/256GB, dan juga 12/256GB. Buat kalian yang gerak cepat, ada promo pre-order dari tanggal 23 sampai 29 Oktober 2025. Setiap pembelian di masa pre-order, kalian bakal mendapatkan beberapa benefit nih, yang dimana bakal mendapatkan gratis iQOO Buds One teman-teman. Ini sih lumayan banget nih buat dengerin musik ataupun mabar tipis-tipis. Terus juga gratis 12 bulan perpanjangan garansi. Jadi total garansi resminya itu sampai 24 bulan. Ya lumayan banget nih teman-teman. HP bisa aman selama 2 tahun. Dan ini berlaku untuk pembelian bulan pertama aja. Gimana guys iQOO Z10R ini? Bener-bener definisi performance kelas di harga 3 jutaan kalau menurut gua. Buat diajak gaming ngegas, baterainya juga monster parah. Jadi buat dipakai harian ataupun buat gaming, ini smartphone udah digaskan aja. Buat kalian para mahasiswa, pelajar yang lagi cari HP yang sekiranya low budget, ya ini bisa jadi jawaban yang tepat buat kalian. Jangan lupa sikat deh pas pre-order tanggal 23 Oktober nanti. Buat dapetin bonus yang lengkap tadi, langsung aja klik link yang ada di deskripsi buat tahu selengkapnya. Jadi guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komen ya teman-teman. Gak usah cari di komentar lain, langsung aja tulis di kolom komen. Kita ramein di kolom komen aja. Nah, kalau misalnya pengen join ke komunitas kita, itu komunitas bukan buat sadap WH, langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Itu komunitas buat discuss teman-teman ya. Awas tuh, jangan sampai salah paham. Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.